Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita jumpa lagi di channel Wahyudi Nur 3. Jadi kita di sini melihat perkembangan cabai yang kita tanam ya teman-teman. Ini di lokasi hutan, yaitu tepatnya di wilayah Riau. Ini sebelumnya kita akan belajar dulu masalah tanahnya di sini ya teman-teman. Jadi tanah di Riau ini beda sama tanah di Jawa, karena kalau di Jawa itu tanahnya itu sangat subur dan perairan bisa terorganisir dengan mudah. Sedangkan kalau di sini itu teman-teman, di sini itu enggak ada air. Jadi airnya itu cuma tada hujan aja. Berhubung airnya tada hujan dan lagi struktur tanahnya juga berbeda, maka kita nanamnya juga harus berbeda ya teman-teman. Ini kalau kita nanam di Jawa teman-teman, itu kita nanam cabai itu harus kita bikin kayak gunung itu kan, kayak gunung gini. Karena apa? Karena kalau di Jawa, satu perairan mudah, dua tanahnya itu kalau kena hujan 10 menit aja itu udah basah sampai ke bawah. Sedangkan kalau di sini ya teman-teman, di sini itu tanahnya kayak agak ada minyaknya. Jadi andaikan hujan 1 jam itu paling yang basah itu dari permukaan tanah itu paling cuma 5 cm teman-teman. Itu kayaknya nggak nyampe 5 cm, anggaran 2 cm lah teman-teman, lantaran struktur tanahnya itu kayak ada minyaknya, nggak bisa meresap di dalam. Nah, karena faktor tanah juga itu dan faktor air, makanya kita di sini di daerah Riau ini kita harus menanamnya, kita bikin gini. Jadi kita bikin cengkung agar apa? Satu, air ketika ada hujan itu bisa bisa tertampung di situ. Jadi lebih agak awet. Jadi agak awet di situ ya, walaupun nanti nggak tersiram 7 hari atau 5 hari itu masih agak awet. Nah itu, jadi kita harus bikin cekung kayak gini. Dan lagi itu masalah tanah. Dan yang kedua masalah ini di hutan. Jadi seperti yang dulu udah pernah bahas, masalah hutan itu jangan di stacking kalau untuk nanam cabai atau sayuran, karena kalau di stacking itu sampah-sampah itu ikut stacking semua di di samping semua. Jadi yang bersih itu malah itu yang satu padat karena kena alat, yang kedua humus itu udah nggak ada di situ. Jadi humusnya, kalau di sini humus kan paling cuman 3 sentian dari permukaan tanah, itu 3 cm itu humusnya. Kalau di stacking sama alat berat otomatis ke pinggir semua. Jadi yang bersih yang mau kita tanam itu malah nggak ada humusnya, dan juga tanahnya sangat padat. Makanya kami di sini menanam cabai itu tidak pakai stacking, jadi cuman manual. Jadi hasilnya teman-teman ya, ini bisa teman-teman tengok dulu. Nah ini teman-teman, masih banyak sampah daun ini yang berserakan. Ini jadi gunanya sampah-sampah ini ya teman-teman, satu, untuk pengganti mulsa. Jadi kita udah nggak usah biaya beli mulsa, nggak usah biaya masang mulsa. Ini kita jadi mulsa alami. Yang kedua, ini bisa menjadi pupuk organik. Jadi sampah-sampah ini justru malah kaya akan pupuk organik ini teman-teman. Jadi ini tanaman baru sebulan lebih dan baru kita pupuk sekali ya teman-teman. Kita baru pupuk sekali menggunakan MPK Mutiara itu. Nah, ini sudah lumayan bagus lah ini teman-teman. Sudah lumayan bagus. Karena kita nggak
kita hanya mengandalkan humus dari sampah-sampah ini. Makanya saran saya nggak usah di stacking. Jadi untuk gantinya mulsa dan untuk pupuknya udah ada di sini. Jadi rumput-rumput itu nggak mau tumbuh karena banyak sampah-sampah yang pertama, dan yang kedua itu bisa menjadi pupuk organik. Dan satu lagi ya teman-teman, karena untuk tumpang sari ini biayanya sangat murah, hanya modal kemauan, maka marilah kita mengaktifkan gerakan untuk Indonesia aktif dalam bekerja, yaitu di samping kita menanam sawit, dan tidak lupa kita imbangin dengan menanam cabai. Jadi ini tumpang sari yang sangat efektif. Lagi pula ini sampah-sampah ini juga menghambat dari pertumbuhan rumput, jadi kita udah nggak perlu lagi membersihkan rumput teman-teman ya, karena sampah-sampah ini masih banyak lantaran masih di hutan besar. Jadi banyak sampah ini yang berguna sekali untuk tanah, humus-humusnya itu untuk cabai ataupun untuk sawit itu alhamdulillah sangat bagus. Makanya kita rugi sekali kalau kita tidak mau memanfaatkan kesempatan ini ya teman-teman. Dan lagi untuk masalah pemupukan ini, kalau bisa teman-teman ya, kita pakai mutiara saja, jangan yang lain, karena kalau pupuk tunggal itu kalau di daerah sini Riau teman-teman, kalau untuk cabai itu kurang pas teman-teman. Pernah kami mencoba tapi malah jadi keriting, entah mungkin karena panasnya luar biasa, karena panasnya sini sama di Jawa itu jauh ya teman-teman ya, di sini panasnya ampun. Makanya kami sarankan masalah pemupukan pupuk MPK aja, entah mutiara, entah MKP atau apa itu ya, pupuknya itu aja. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan akhirnya kita bisa menjadi petani yang sukses dan bisa untuk mengembangkan bakat-bakat berikutnya. Adapun ada yang salah dari kami, mohon maaf. Kami akhiri sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dan like, mari kita subscribe dan like untuk menambahkan video-video selainnya untuk perkembangan kita bersama. Terima kasih.